menurut saya kajian sonhoreg itu tidak cukup dari aspek dampak suara saja. Karena menurut saya kalimat sonhoreg, apalagi pertunjukan sonhoreg, pertanyaan kan tentang pertunjukan sonhoreg. Pertunjukan sonhoreg itu saya sampaikan, menurut saya mafhumnya itu adalah tidak hanya menyetel musik dengan keras, tapi juga ada instrumen lainnya. Ada panggung, tempat dancernya, ada anak-anak kumpul, kemudian joget-joget, kemudian laki perempuan macam-macam, kemudian sampai ada banyak kan macam-macam, kemudian pakaiannya juga ada yang seksi, ya seperti jazz-dancer lah. Nah, lalu saya menyampaikan, menurut saya mengkaji sonhoreg itu harus mempertimbangkan aspek lain selain dampak suara. Karena sonhoreg itu tidak dampak suara. Lalu saya menyampaikan bahwa kalau kita mengkaji sonhoreg dari aspek dampak suara, itu berarti kita mengkaji sound system, bukan sonhoreg. Bukan sonhoreg secara konteks bukan sonhoreg dalam tontonan sonhoreg atau dalam tontonan sonhoreg itu. Pertunjukannya. Ya, karena sonhoreg sebagai tontonan itu bukan hanya tel suara tok, tapi juga ada dancernya, ada joget-jogetnya, yaitu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Tapi kalau kita bicara tentang suara saja, yaitu sound system. Bisa bagaimana hukumnya kalau saya nyetel sound system di rumah saya keras, nggak ada joget-joget, mengganggu dan tidak, itu wajar. Makanya ya hukumnya tinggal tafsir, kalau mengganggu begini, kalau tidak begini. Itu. Tapi saya mengatakan bahwa sonhoreg ini sound system plus, ada plusnya, bukan semata-mata sound system, tapi ada plusnya. Plusnya ya ini, ya semacam itu. Kalau misalnya saya nyetel di tengah hutan, sonhoreg buanter, itu bukan sonhoreg namanya itu sound system. Saya tengah alas itu, tengah alas, sonhoreg, sound yang besar kamu setel, buanter, orang nggak kenyang sonhoreg itu sistem, bukan pertunjukan sonhoreg. Karena sonhoreg sebagai pertunjukan, sebagai tontonan kan, gitu kan. Tentu yang kita bahas adalah ya suaranya, aspek suaranya, kemudian ada dampak-dampaknya, di mana ada dancernya, kemudian dampak sosialnya bagaimana, itu satu paket dalam pembahasan yang disebut dengan tontonan sonhoreg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram mutlak, artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah demen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi sonhoreg itu haram karena di sana itu ada sifatnya yang mengganggu, suara sound yang di luar batas ya. Kemudian di sana juga ada ikhtilat, ada joget-joget ya, ada buka aurat ya. Itu sepaket ya. Makanya itu kemudian haram ya. Jadi bukan hanya sekedar sound system kata beliau. Kalau sound system gampang. Kalau mengganggu ya haram, kalau tidak ya tidak haram ya. Kalau sonhoreg itu ya sepaket ya, ada ikhtilat, joget-joget erotis ya, buka aurat, kemudian suara sound yang di luar batas ya, sampai genteng dan kaca itu pecah. Dan makanya itu haram ya. Lalu bagaimana dengan sound hajatan, pengajian atau karnaval? Yaitu beda ya. Kalau hajatan itu kan tidak ada joget-joget erotis, tidak ada ikhtilat ya. Kemudian volume suara sound itu tidak seperti sonhoreg ya. Kemudian juga pengajian ya seperti itu, tidak ada ikhtilat, tidak ada joget-joget erotis, buka aurat, itu tidak ada. Karnaval juga begitu ya.
juga tidak ada suara son yang berlebihan, tidak ada joget-joget erotis, buka aurat ya, dan ikhtilat. Meskipun ya kalau karnaval ini beda, sebagian ya ada atau banyak lah yang kalau karnaval itu yang masih ikhtilat, buka aurat, joget-joget erotis juga ada ya. Hampir mirip-mirip lah, cuma sonnya yang tidak sekencang son horeg ya. Jadi apa intinya? Kalau son horeg itu karena itu sepaket tadi ya sudah haram ya. Kalau son-son yang lain seperti pengajian, kemudian hajatan itu beda ya, beda. Selama tidak mengganggu ya tidak. Tapi menurut saya begini ya, son horeg itu ya bisa saja tidak haram kalau hal-hal yang melekat pada son horeg tadi itu yang kemudian bisa menyebabkan haram itu dihilangkan atau dirubah, ikhtilatnya dihilangkan, joget-joget erotisnya dihilangkan, buka auratnya dihilangkan, kemudian sonnya tidak sekencang itu juga dihilangkan atau dirubah ya, itu bisa saja tidak haram menurut saya. Cuma pertanyaannya adalah jika kemudian itu dihilangkan atau dirubah, apakah masih bisa disebut son horeg? Kan begitu. Dan makanya di sini perlunya adalah diatur ya. Siapa yang perlu mengatur ini? Ya pemerintah. Menurut saya begitu. Son horeg ini kalau memang sudah menjadi budaya di tengah masyarakat, masyarakat menyukai ini, ya harus siap-siap diatur oleh pemerintah. Misalkan sonnya itu suaranya, volumenya harus sekian, ikhtilatnya tidak ada misalkan, kemudian joget-joget erotisnya tidak ada. Pokoknya hal-hal yang mengganggu, yang membahayakan itu dihilangkan atau dirubah begitu ya. Ya harus siap-siap begitu. Dan pemerintah di sini yang harusnya berperan ya. Menurut saya seperti itu. Demikian, semoga dipahami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.